Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Anda sedang menyaksikan podcast IJTI Purwasuka. Kali ini bersama saya Dean Zafalevi dan sobat IJTI Purwasuka. Seperti yang kalian tahu bahwa di Purwakarta beberapa kali ini baru saja terjadi sejumlah pemberitaan, mungkin bisa dibilang negatif ya, karena ada pekan lalu terkait adanya tawuran yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, di mana ada salah satu korban merupakan pelajar tingkat SMP. Dan untuk saat ini kita bakal bahas hal tersebut terkait kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Purwakarta bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ibu Sadiah. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Sampurasun. Ibu. Gimana, Bu, kabarnya, Bu? Baik. Baik. Nah, Ibu, saya dan teman-teman IJTI yang lain akhir-akhir ini sempat melakukan pemberitaan terkait adanya kenakalan remaja nih di tingkat Kabupaten Purwakarta, baik itu dari SMP maupun hingga SMA. Tapi kan di sini Ibu hanya untuk Dinas Pendidikan Purwakarta itu dari SMP ke SD ya, Bu ya? Betul. Nah, sekarang kita bakal bahas terkait kenakalan remaja. Mungkin apa sih sebenarnya yang terjadi nih di Kabupaten Purwakarta, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Sadiah dan bersama teman-temannya yang lain untuk mengatasi adanya ataupun mengurangi kenakalan remaja di Kabupaten Purwakarta. Ibu, mungkin kita mulai ya, Bu ya. Boleh, boleh. Boleh. Ibu kalau mau minum dulu nggak apa-apa. Terkait kenakalan remaja nih, Bu. Nah, yang pertama nih, Bu, melihat kondisi kenakalan remaja di Kabupaten Purwakarta tuh saat ini bagaimana sih, Bu? Apalagi kan kita mengingat Kabupaten Purwakarta ini salah satu wilayah percontohan terkait pendidikan karakter ya, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih, Bu, untuk kenakalan remaja di Kabupaten Purwakarta ini seperti apa? Emang udah fatal banget apa gimana sih, Bu? Kita nyantai aja ya. Iya, nyantai, Bu. Yang pertama memang kita usaha sudah. Regulasi sudah selalu dikeluarkan dari pemerintah daerah, Perbubnya Pak Bupati. Itu memang harus ada kerjasama yang lintas sektor, yang semuanya bisa melakukan pengawasan dan preventif terhadap anak-anak kita. Kita itu untuk usia SMP itu ada sekitar 46.000 anak-anak kita yang di SMP negeri dan di SMP swasta yang di bawah lingkup Dinas Pendidikan. Belum lagi anak-anak yang di bawah Kementerian Agama. Itu juga kan anak kita, anak Purwakarta. Kita tidak bisa membedakan bahwa semua anak-anak seusia SMP itu anak kita. Kita punya tanggung jawab baik sebagai orang tua ataupun sebagai instansi pemerintah. Kalau ditanya usaha, kita terus berupaya dan berusaha baik di internal melalui pembelajaran dan proses pembiasaan, namun kadang kita kecolongan. Ketika ini kenakalan, saya suka nyebut bukan kenakalannya, ketidakselarasan perilaku anak-anak kita hari ini yang kita inginkan berdasarkan pendidikan karakter yang kita inginkan dengan ternyata perilaku yang dilakukan. Ini seringkali terjadi setelah mereka pulang. Artinya tadi harus ada kerja kolaborasi antara orang tua, masyarakat, lingkungan, kemudian pihak sekolah, guru terutama dalam pengawasannya gitu. Nah, terkait pemberitaan terakhir ini kan itu adanya macam hal ya, Bu ya, banyak ya, Bu ya. Bahkan tak hanya dari siswa, di 2 minggu terakhir ada pemberitaan terkait mungkin kepala sekolah juga ya, Bu ya, di situ terkait adanya teguran ya dari Bupati. Memang saat ini tuh fenomena apa sih, Bu, yang terjadi nih, Bu? Baik dari guru-gurunya ataupun dari siswanya nih, apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Purwakarta? Selain mungkin tadi sudah disebutkan bahwa memang harusnya adanya perhatian khusus dari banyak hal ya, Bu ya. Iya betul. Jadi gini, kalau kita menjustifikasi semua tidak juga, lebih kembali kepada personal. Kalaupun ada personal pendidik atau tendik yang sekiranya tidak memberi contoh dan keteladanan bagi anak-anak, itu pasti ada upaya dari dinas melakukan pembinaan melalui panggilan ke-1, ke-2, dan ke-3 misalnya untuk disiplin.
Kalau masih belum terus juga tidak mau berubah, tentu ada organisasi atau lembaga yang berwenang gitu, untuk melakukan pembinaan lebih lagi gitu. Dan keputusan diatur di dalam undang-undang disiplin pegawai gitu kan. Kemudian untuk anak-anak, kita bagaimanapun tidak pernah ada kita bilang anak yang salah gitu kan. Pada prinsipnya bagaimana kita berusaha baik di lingkup pendidikan keluarga dulu, nanti kita cari tahu ketika ada anak-anak yang seperti itu, kita akan cari tahu bagaimana basic dan latar belakang anak-anak itu. Kemudian kita cari akar permasalahannya apa, apakah akibat dari kurangnya perhatian keluarga, kurangnya motivasi untuk belajar, atau kurangnya daya dorong dari pendidik itu sendiri. Kadang-kadang anak yang sedang usia itu sedang mencari jati dirinya, mencari bentuk-bentuk apa sih sebenarnya kemampuan dia yang bisa diekspresikan. Nah, dia maka mencarilah format-format berteman, bergaul, tahu-tahu pergaulannya jadi salah, berkumpul, kemudian diajak, akhirnya motor-motoran gitu kan. Nah, padahal sudah ada larangan misalnya untuk tidak berkendara bermotor, larangan untuk tidak membawa HP ke sekolah, itu udah diperketat. Jadi untuk SMP tidak ada yang bawa HP ke sekolah, karena ini berpotensi dari medsos itu mereka saling berkomunikasi yang kemudian kadang ada medsos mereka yang memicu untuk bisa terjadinya perseteruan antar teman gitu. Ini sudah dilarang. Alhamdulillah di ini sudah sangat berkurang, sudah jauh, sudah turun anak-anak kita yang melakukan itu semua. Hanya mungkin kemarin itu ya, itu juga akibat daripada media sosial. Gitu. Ya. Memang diketahui memang mungkin terkait kenakalan yang terakhir ya, para pelajar tawuran tuh mereka janjian lewat media sosial ya, Bu. Oke. Dan itu kita tidak bisa mengontrol, karena biasanya gadget itu yang punya adalah orang tuanya. Sekarang kan untuk medsos anak itu baik FB maupun IG itu sudah ditutup ya. Nah, mereka masih bisa menggunakan media medsosnya kalau akunnya akun orang tuanya. Kemudian yang punya HP itu juga orang tuanya. Maka orang tua yang masih memberikan berbebas-bebas tanpa batasan waktu misalnya di rumah, itu juga menurut saya kurang adil. Kenapa? Orang tua harus berpikir bagaimana anaknya nanti ke depan bisa menjadi anak yang berhasil, bukan dengan cara diberikan segala fasilitas yang kemudian membuat dia jadi tidak terarah atau malah salah jalan gitu. Berbeda mungkin ya, Bu ya, untuk tingkat SMA kan, untuk anak SMA ini sederajat itu mereka tetap membawa handphone tapi aktivitasnya dibatasi ya. Tuh. Nah, kalau SMP ini benar-benar dari berangkat sekolah tuh udah nggak boleh bawa HP ya, Bu. Untuk media sosial ini berpengaruh banget ya, Bu ya? Ya, betul. Walaupun digitalisasi sekolah itu perlu, tapi tidak di Purwakarta khususnya tidak menggunakan handphone. Di sekolah sudah disediakan Chromebook, sudah disediakan laptop, juga TV panel untuk belajar interaktif, dan tidak digunakan untuk bermedsos secara umum, hanya untuk mengakses pelajaran saja gitu. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Sadia sendiri nih ya, kan saat ini kan berkembang terkait media sosial dan perkembangan digital. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya nih, kenakalan remaja tuh bentuknya seperti apa sih? Ya. Beda ya, anak-anak yang tempo dulu dengan anak-anak sekarang kan ada generasi milenial, generasi Gen Z gitu, beta apa ya. Nah, ini tiap penamaan itu memang beda, karena kan Rasulullah juga bilang didiklah anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Walaupun teknologi ini tidak bisa dibendung, tapi preventif dan pencegahan penggunaan HP dan menggunakan gadget secara adil itu di era sekarang itu sangat perlu. Kenapa kita takut kebablasan? Anak-anak zaman dulu kenakalannya paling hanya berkisar antara bolos sekolah, paling nyebrang tembok, itu kan, untuk loncat ke tembok misalnya, tidak mengikuti pelajaran. Seterusnya jarang kali mereka terjadi tawuran seperti sekarang.
dan tidak luas juga cara bergaulnya karena tidak ada yang menghubungkan, paling dengan lingkup yang terdekat. Tapi kalau sekarang karena semakin luasnya jaringan, mereka bisa kenal dengan siapapun gitu. Dan itu yang kita ketahui, yang bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa terlihat, bisa saja mereka mengakses akun-akun yang dilarang oleh negara, bisa saja. Makanya itulah ada plus dan minusnya kecanggihan teknologi. Media sosial, pergaulan, lebih berpengaruh apa itu Bu, menurut Ibu Ya, terhadap seorang anak ya Bu? banyak ya. Secara psikis ketika anak berlangsung lama menggunakan gadget 5-7 jam itu sehari, dan satu hal di situ tentunya mempengaruhi cara berpikir dan otaknya yang bekerja gitu. Kenapa? Karena mereka hanya disuguhkan dengan banyak hal tapi tidak membentuk karakter yang menjadikan secara fisik dirinya kreatif. Ya, dia hanya menerima saja gitu informasi, kemudian dan kebanyakan ingin mencoba. Tuh. Nah, kemudian itu juga dampaknya luar biasa, anak-anak sekarang jadi menimbulkan anak-anak yang kurang sehat. Kenapa? Zaman waktu kita ada COVID itu, setelah ada COVID, ternyata fisik anak-anak menjadi lemah. Karena banyaknya mereka tidak bergerak tubuhnya, hanya belajar dari medsos, dari gadget yang dilakukan oleh guru karena waktu itu daring. Ternyata itu juga berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak, belum lagi kesehatan mental dan psikisnya gitu. Kesehatan fisiknya juga berpengaruh karena banyaknya diam, tidak bergerak. Anak-anak sekarang berkumpul, misalnya dia banyaknya mager, kan dia diam di rumah juga mager, berlama-lama dengan medsos juga mager. Jadi tidak ada aktivitas kerja praktek langsung gitu. Apa yang dia rasakan hanya di dunia maya, tidak dipraktekkan gitu. Bu, saya penasaran nih terkait anak-anak untuk tingkat SMP sekarang ya Bu. Kalau dulu ya Bu, di mungkin seumuran saya itu terkait daya ingat itu benar-benar diutamakan ya Bu. Terus juga perhitungan dan perkalian itu kita tuh untuk tingkat SMP tuh udah apalah perkalian 1 sampai 10 tuh. Karaban ya? Udah di kepala, jadi mudah untuk perhitungan. Untuk anak-anak sekarang daya ingatnya itu bagaimana sih Bu? Khususnya sekarang kan apa disebutnya get apa nih, bisa aja tuh jawabannya ada aja, walaupun dia nggak bisa aja ngebalikinnya. Seperti itu. Kalau di Purwakarta sendiri bagaimana sih Bu? Sama sih, pada prinsipnya anak-anak sekarang ada perubahan ya. Cara prinsip mengajar guru-guru sekarang memang untuk laraban dan menghafal itu sudah tidak lagi digunakan sebagai metode pembelajaran. Jadi harusnya anak lebih memahami dan memaknai pembelajaran dan kemudian ingat selamanya harusnya. Tapi kenyataannya kan akhirnya makna pembelajarannya juga tidak diingat oleh anak, larabannya juga tidak gitu. Nah, ini yang cilaka. Seharusnya itu pembelajaran hari ini adalah melihat fenomena langsung, praktek langsung. Misalnya kalau dia tahu 1 kali 1 sama dengan 1, dia paham betul makna 1 tuh yang mana. Ketika dikalikan dengan 1 jadinya 1 itu bagaimana. Harusnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih tidak walaupun tidak hafal laraban, tapi kalau konsep matematika dasarnya sudah paham, dia akan bisa menyelesaikan soal-soal yang seperti itu. Mudah-mudahan, karena sekarang itu lebih pada aplikatif, bukan hanya menghafal cangkem, bukan hanya menghafal tahu hafalan tapi nggak tahu makna, nggak boleh itu. Jadi harus memahami betul ya. Kalau 2 itu 1 tambah 1 atau 3 diambil 1 bisa jadi 2. Kalau dulu kan 2 itu 1 tambah 1 2. Kalau sekarang bisa banyak jalan untuk menjadi 2. 4 diambil 2, 2. 3 diambil 1, 2. Gitu. 4 dibagi 2, 2. Harus dikembangkan kayak gitu. Jadi lebih ini lagi, harusnya lebih membuat terpicu daya nalar anak harusnya. Kalau guru-gurunya memang bisa
konsep matematikanya diterapkan secara utuh gitu. Iya, karena mungkin maaf ya Bu ya, terkait pendidikan di tingkat SMP kan ini bersiap diri untuk di jenjang selanjutnya ya Bu ya. SMA, Karena SMA. beberapa hal mungkin di media sosial juga beredar tuh mereka sudah SMA tapi terkait perhitungan ataupun hafalan mereka tuh Ada ya? agak kesulitan mungkin Sulit, ya. nah, Bukan nggak bisa, mungkin kesulitan. Siap, iya betul, saya akui. Jadi kan sekolah itu kalau kita bisa kelompokkan itu terbagi dua ya. Ada pengetahuan yang sifatnya literasi, ada pengetahuan yang sifatnya numerasi. Kalau yang literasi, ketika dia bisa baca, tulis, tahu makna kata, dia akan tahu apa yang dimaksud dari isi bacaan itu, perintah apa yang harus dilakukan itu. Tapi kalau numerasi ini kan kaitannya dengan bilangan, ya kan? Terus aritmetika, geometri, bangun, ruang gitu kan. Nah itu kaitannya dengan numerasi. Dasarnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketika 4 dasar ini udah dikuasai, kesananya pasti bisa. Nah lemahnya apa? Lemahnya biasanya di perkalian dan pembagian. Karena tadi orang-orang zaman dulu dengan mekanisme laraban. Nah sekarang harus rajin nih guru-guru menyelesaikan ini sampai tuntas. Karena kalau dasar 4-nya ini nggak bisa, nanti ke SMA-nya udah lemah. Ketika di SMA boleh jadi anak itu tidak bisa. Belum lagi menyelesaikan soal-soal sulit kan. Kalau dasarnya cuma 4 gitu. Kalau itu udah dikuasai, itu pasti bisa menyelesaikan soal matematika apapun. Karena kan tadi membacanya, memahami kalimatnya udah tahu. Biasanya kan soal-soal sekarang, apalagi yang kita lihat ya, soal-soal latihan TKA, tes kemampuan akademik itu soalnya adalah soal edge order thinking, bagaimana anak bisa memahami konteks kalimat baik secara literasi maupun kalimat matematika. Tambah sulit lagi sebenarnya. Nah makanya guru-guru dituntut kemampuan untuk bisa mengajarkan anak-anak pemahaman matematika dasar sampai tuntas. Oke. Iya, gitu. Nah, itu dia ya Sobat ICT. Ibu mungkin boleh minum dulu, silakan Ibu. Aduh, dikasih minum. Teh hangat nih kayaknya. Makasih ya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat IJTI, bahwa banyak faktor dan banyak hal ya yang terjadi untuk permasalahan anak-anak ataupun adik-adik kita ya Bu di Purwakarta. Selain pergaulan juga ada media sosial yang dimana sangat berpengaruh terhadap masing-masing anak tersebut. Dan sekarang kita balik lagi ke Dinas Pendidikan Purwakarta nih, langkah-langkah apa atau program apa nih yang sudah dijalankan ya, mungkin selain pendidikan karakter ya Bu ya, karena memang kan Kabupaten Purwakarta ini menjadi salah satu mungkin bisa dibilang percontohan dan sudah diterapkan, namun ternyata masih ada terkait kenakan-kenakan remaja tersebut. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu untuk terkait program ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Purwakarta? Sejalan dengan programnya Pak Gubernur, yaitu tentang Gapura Pancawaluya. Kalau di pendidikan adalah pendidikan Pancawaluya, cager bager bener pinter tursinger. Yang pertama anak-anak kita bentengi daripada arus informasi kaitan dengan media sosial, berarti tidak boleh pegang HP. Yang kedua, sudah ada regulasi tidak boleh main motor-motoran karena mereka juga belum haknya, belum punya kesiapan secara emosional dan belum punya SIM gitu secara aturan lalu lintas. Dan itu berpotensi kalau sudah main motor pasti mainnya tambah jauh gitu kan. Ya, berangkat ke sekolah maupun di luar sekolah tidak boleh anak pakai motor. Kemudian kita berlakukan juga surat edaran Bupati, kita kawal terus tentang jam malam. Jadi anak-anak itu cukup sampai jam 9 boleh keluar rumah, boleh berteman, boleh menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya, tapi jam 9 harus sudah ada di rumah. Kecuali mereka ada kegiatan misalnya ngaji atau kegiatan yang diizinkan oleh orang tuanya. Selain itu tidak boleh. Makanya kita ada patroli. Patroli bersama dengan Satpol PP ke gang-gang. Mana nih anak yang masih nongkrong-nongkrong. Lantaran sebabnya kecil nongkrong-nongkrong, akhirnya bisa berpotensi apapun di situ. Ya, bisa saja mereka merokok, bisa saja ada yang ngajak nggak bener kan, suka namanya orang kan ada saja kan kadang-kadang ngajak perbuatan yang nggak baik tuh mudah. Kalau anak-anak seusia itu kan mudah diajaknya, maka nggak boleh ada
keluar malam atau kita sebut dengan jam malam. Oke. Nah itu bagian-bagian dari program yang difokuskan untuk penguatan pendidikan karakter ya Bu ya? Iya. Oke. Dalam pengawasannya itu. Pengawasannya itu. Kalau yang di internalnya kita dari mulai sambut sapa salam siswa pagi hari jam 6 di depan sekolah itu untuk deteksi protektif dari awal. Anak masuk sekolah bawa tas, bawa sajam enggak? Bawa obat terlarang enggak misalnya? Terus bawa bekal enggak? Bawa minum enggak? Nyapa gurunya dalam kondisi seperti apa? Kalau anak kurang tidur matanya merah, berarti kenapa kamu kurang tidur? Malam main apa di rumah? Udah kelihatan tuh dari depan gerbang tuh. Terus dari mulai sikap, perilaku, postur tubuh, rambut dan sebagainya udah kelihatan tuh. Makanya mustahil kalau ada guru yang nggak tahu perkembangan anaknya kalau dia sering melakukan sambut salam sapa di depan gerbang setiap hari, pasti ketahuan. Oke. Kan kita juga kalau kurang tidur kelihatan kan wajah itu, muka itu kusut. Nah, guru harus tahu apa yang dia lakukan malam hari. Itu preventif. Nanti di dalam kelasnya semangat belajarnya seperti apa, talentanya seperti apa, cara bicaranya gitu. Apalagi adab kesundaan kan orang Sunda itu lebih identik dengan lemah lembut. Masih ada anak-anak yang suka ngomong anjir gitu, apa gitu. Itu kan nanti diperbaiki di sekolah. Ibarat sekolah itu yang ketok magic dikit-dikit diperbaiki lah. Itu nggak boleh gitu. Biasanya guru-guru kita sekarang lebih harmoni lah ngajarin anak-anak. Kalau di luar ada yang seperti itu, nah berarti tugasnya lingkungan. Tugasnya orang tua untuk memperbaiki. Nah itu dia, lingkungan orang tua yang mungkin harus lebih peka ya Bu Iya, ya. Betul. Lebih peka ini untuk melihat. Bukan hanya tugas dinas. Bukan hanya tugas dinas. Nah itu sekolah. dia. Nah sejauh ini untuk kolaborasi antar sekolah, terus orang tua dan pemerintah daerah dalam menangani hal-hal yang tadi disebutkan sudah sampai mana Bu? Apakah sudah memanggil orang tua untuk berkumpul atau yang bagaimana Bu? Dari awal ya, dari awal anak-anak SMP misalnya, untuk anak SD cenderung jarang ya terjadi penyimpangan perilaku anak, jarang. Mungkin 1001 kali ya. Kalau untuk anak SMP kita mulai proses penerimaan usaha didik baru. Nah karena memang SPMB ini nanti sudah akan dimulai bulan Mei gitu. Ketika penerimaan begitu daftar ulang akan kelihatan. Maka penyerahan anak secara utuh yang diserahkan oleh orang tuanya ke pihak sekolah. Harus ada penyerahan, bukan hanya penerimaan SPMB dalam sistem. Oh ini anak bapak, ini namanya ini, rumahnya di sini, harus gitu, harus dikenalkan, dihubungkan orang tua dengan pihak sekolah agar tahu, jangan sampai menitipkan anak di sekolah sudah saja gitu, harus ada keterikatan. Jadi dari awal penerimaan kita lihat latar belakang anak itu dan komunikasi dengan orang tuanya, perkembangannya dan lain sebagainya itu harus sudah dimulai dari SPMB Pak. SPMB baik. Ngomongin SPMB Bu, mungkin bentar lagi ya Bu ya? Bentar lagi. Mungkin untuk para orang tua yang akan menyiapkan diri ini untuk itu kapan Bu SPMB ini Bu? Bulan Mei ini. Bulan Mei ini. Banyak jalurnya Bu? Ada 4. Ada 4, ya. Oke. Kalau untuk SD 3, untuk SMP memang 4. Kalau SD kan tidak ada jalur prestasi. Ada jalur domisili, jalur pindah tugas, satu lagi jalur afirmasi. Kalau untuk SMP ditambah jalur prestasi. Karena anak SD prestasi di TK tidak menjadi prasyarat untuk masuk ke SD. Kalau untuk SD 80% zonasinya, karena zonasinya adalah zonasi terdekat, yaitu di desa atau kelurahannya terdekat. Kalau SMP hanya 50% zonasinya. Oke. Untuk pemetaannya sendiri di Purwakarta jumlah siswa yang akan ke SMP pada tahun ini sekolah negerinya itu mencukupi apa gimana Bu? Sudah ada perhitungannya, namanya perhitungan daya tampung. Daya tampung. Dan itu ditandatangani langsung oleh Bupati, kita kirim ke kementerian, surat keputusan bupatinya kirim ke kementerian, dan tidak ada diskresi. Kalau dulu kan misalnya gini, ada prinsipnya SPMB ini
semua anak di Purwakarta harus sekolah. Tapi sekarang pemerintah pusat punya kebijakan baru sesuai dengan petunjuk teknis SPMB tahun 2026 nomor 14 kalau tidak salah. Itu tidak ada diskresi lagi penambahan jumlah siswa di dalam rombelnya yang sudah kita tetapkan berdasarkan kuota daya tampung yang di SK-kan oleh Pak Bupati. Misalnya sekolah itu sudah ditetapkan di dalam SK-nya hanya menerima 11 rombel SMP misalnya. Tidak boleh lebih. Kuotanya juga sudah tetap. SMP saya satu kelas itu 32. Nanti nggak bisa tiba-tiba jadi 33 karena di dalam sistemnya sudah dikunci. Jadi benar-benar sudah lakukan pemetaan. Mudah-mudahan semua anak bisa sekolah baik di negeri maupun swasta. Kalau nggak bisa ketampung ke negeri, ya ke swasta karena memang swasta juga sama kedudukannya dalam hal ini sebagai penerima peserta didik baru. Sekolah negeri dan swasta itu sama kurikulumnya, sama pembelajarannya, kualitasnya juga sama, nggak ada bedanya. Oke, jadi itu ya Sobat IJTI, mungkin seperti Ibu kata Sadia bahwa memang swasta maupun negeri itu sama ya Bu, ya, pendidikannya itu sama-sama untuk mencerdaskan bangsa sama juga. Oke, tadi seputar terkait SPMB atau penerimaan siswa baru ya untuk yang akan berlangsung pada Mei mendatang. Nah kita balik lagi Bu terkait kenakalan remaja. Bu, menurut Ibu lebih efektif mana nih Bu? Pendekatan disiplin yang tegas atau pembinaan persuasif? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, karena kalau pembinaan persuasif terus, tapi tanpa ada kendali yang tegas, bukan galak ya, tegas dan disiplin, juga kadang anak-anak sekarang itu agak beda ya, agak beda. Diberi pemahaman yang kiranya kita anggap itu menyayangi, itu memberi arahan yang menurut kita itu menyayangi dengan harmoni gitu. Tapi di satu sisi juga kadang anak-anak malah gimana ya, malah dianggapnya kita itu lemah. Akhirnya dalam posisi itu ya guru seharusnya bersikap tegas mengarahkan anak, mengarahkan peserta didik. Pihak sekolah bersikap tegas, kalau memang salah diluruskan dan dikatakan itu salah. Jangan semuanya harus dilakukan pembelaan ketika anak itu salah. Karena kalau semuanya dilakukan pembelaan ketika anak melakukan kesalahan, nanti akhirnya anak akan terbiasa salah lagi karena dianggapnya guru lemah. Gitu. Membiasakan kesalahan juga itu kurang baik ya Bu ya. Iya. Semoga diharapkan itu juga untuk meningkatkan kesadaran anak tuh langkahnya apa sih Bu? Kan kadang orang ataupun anak-anak nih sebenarnya tidak paham apa yang dia lakukan. Nah itu yang dilakukan oleh guru ataupun tenaga pendidik yang lain itu bentuknya seperti apa sih Bu? Mungkin emang kita itu terutama guru gitu yang berhadapan langsung dengan siswa harus banyak belajar bagaimana karakter peserta didiknya. Karena bayangkan tiap anak itu dari latar belakang yang berbeda, pola asuh yang berbeda, berada di tempat yang sama dan menjadi tanggung jawab dia di kelas. Otomatis kan guru harus jauh memahami kondisi psikis dan psikologis anak sebelum proses pembelajaran. Begitu juga ketika sudah keluar dari proses pembelajaran, dia harus detail memperhatikan apa perilaku dan kebiasaan apa yang dilakukan di luar yang dibawa ke sekolah sehingga terprotek dari awal. Oh, anak ini nih begini, solusinya harus dia dapat tuh caranya. Itu. Mengingatkan gurunya satu, siswanya banyak ya. Oke. Ibu, kita sudah beberapa pertanyaan terakhir. Sebenarnya obrolannya seru ini terkait fenomena yang terjadi di Purwakarta ya Bu, tapi terkait waktu juga. Mungkin Ibu punya kegiatan lain ya. Tadi pagi Ibu habis wasrek ya Bu ya? Wasrek. Biasa. Ngasih contoh ke sekolah. Karena lingkungan masyarakat bersih, sekolah harus lebih bersih. Sekolah kan tempat penyemaian nilai-nilai yang nanti anak-anak itu kembali ke masyarakat, dan kemudian ketika dia sudah terbiasa melakukan
pembelajaran dan pendidikan di sekolah bersih, insya Allah di rumahnya pun, di masyarakatnya pun dia akan jauh lebih respect kalau dilihat lingkungan yang tidak bersih. Oke, dan ngostrek itu salah satu aktivitas yang positif ya Bu ya. Betul. Kegiatannya mungkin yang bisa dilakukan siswa juga di lingkungannya masing-masing. Ya, Nah, mungkin terakhir nih Bu, beberapa pertanyaan terakhir. Pesan Ibu nih, pertama kepada pelajar Purwakarta agar bisa lebih baik lagi, mungkin selain tadi ya mengisi aktivitas yang lebih positif kayak ngostrek dan menjauhi perilaku negatif itu, mungkin pesannya ada Bu? Ya, untuk pelajar Purwakarta, kalian akan menjadi pelajar yang hebat kalau punya prestasi. Kalian akan menjadi pelajar yang hebat kalau tidak nakal. Kalian akan menjadi pelajar yang hebat jika mampu bersaing dengan pelajar lain di Indonesia atau di masyarakat luas. Oke, dan terakhir nih Bu, untuk pesan orang tua ya, agar lebih berperan dalam pengawasan anak nih Bu, dan juga terhadap, karena ini kan mengingat generasi Purwakarta ke depan ya Bu, mereka akan mungkin akan jadi orang-orang sukses juga ya Bu ya. Mungkin pesan untuk orang tuanya bagi kalian Bu. Iya. Bagi mama-mama, ayah ibu, hadirlah bersama dengan anak-anak sesering mungkin, sebab mereka butuh pelukan, butuh kehadiran orang tua, dan butuh saran, pendapat, tempat curhat, karena mereka juga salah satu yang merasa hari ini punya motivasi besar, itu biasanya datang dari orang tuanya sendiri. Nanti ditambah dengan penguatan di sekolah, lengkaplah mereka menjadi manusia utuh. Oke, amin. Semoga Purwakarta bisa bertumbuh lebih baik dengan sesuai Purwakarta istimewa ya Bu ya. Oke, dan seperti itu penutup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih Sobat IJTI yang sudah menyaksikan untuk perbincangan kali ini. Saya Denza Falevi dan juga Ibu Sadia yang hadir sebagai Kadisdik Kabupaten Purwakarta, dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Makasih banyak Ibu. Sama-sama.